are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told. Jika mengingat pertemuan terakhir di babak 16 besar Piala Asia, saat itu timnas kita mengalami kekalahan yang cukup telak. Maka kami pikir cukup wajar jika Australia bisa optimis meraih kemenangan di laga kontra Indonesia nanti. Sayangnya dalam waktu yang terbilang singkat, Indonesia telah banyak berubah. Secara kualitas, timnas Indonesia jauh lebih baik dari terakhir kali kita kalah atas Australia. Lantas kenapa? Di video ini kita akan coba ulas perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh tim Garuda sejak terakhir kali Australia mengalahkan Indonesia di Piala Asia dan perbandingan bintang-bintang timnas menghadapi bintang Australia, dan berikut ulasan selengkapnya. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat. Ini adalah statistik Indonesia versus Australia di babak 16 besar Piala Asia Januari lalu. Saat itu Indonesia kalah dengan skor telak 4-0. Namun meski begitu, secara permainan Indonesia dapat dikatakan impresif. Mereka sempat menguasai bola, menciptakan cukup banyak peluang. Tapi sayang, kurang efektifnya lini depan ditambah lini belakang yang mudah ditembus membuat skuad Garuda kalah dengan skor telak 4-0. Sekarang kalian bisa melihat, ini adalah starting line up di laga tersebut. Saat itu dengan formasi 3-4-3, timnas menggunakan 3 back yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan. Dengan 2 gelandang tengah diisi oleh Ivar dan juga Justin Hubner. 2 gelandang yang jelas masih sangat muda. Sedangkan untuk posisi fullback, saat itu ada Asnawi dan Patinama dengan 3 penyerang Marcelino, Strike, dan juga Yakob Sayuri. Lantas, di mana pemain seperti Ragnar, Jay Itzes, Haye, hingga Pais? Ya, mereka belum ada saat itu. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Jika dibandingkan sekarang, maka perubahan besar bisa dapat dikatakan benar-benar telah terjadi. Di kiri itu adalah skema timnas di Piala Asia, dan di kanan adalah starting line up timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Ada banyak perubahan telah terjadi, mulai dari kiper. Jika sebelumnya ada Hernando, kini Martin Pais akan jadi kiper utama timnas. Di posisi 3 back, jika dulu mengandalkan Elkan, Jordi, dan Sandi, maka sekarang timnas bisa menggunakan Jay Itzes, Verdong, dan juga Rizky Ridho, yang bisa berubah menjadi Justin Hubner, Ridho, dan Jay Itzes di laga kontra Australia. Di tengah, masuknya Tom Haye dan Nathan membuat 2 pemain itu akan jadi gelandang utama di timnas Indonesia. Sedangkan di posisi striker, ada tambahan nama Ragnar yang bakal menemani Rafael Strike. Lebih detail, lihat perbandingan pada gambar di sini, di mana kurang lebihnya hanya akan ada 3 pemain di laga Piala Asia yang berpotensi starting di pertemuan Selasa malam kontra Australia. Mereka adalah Sandi, Justin Hubner, dan juga Strike. Dengan 8 pemain lainnya adalah pemain anyar. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits. Melihat perubahan skuad tim Garuda dan terakhir kali Australia bertemu di Januari hingga pertemuan yang akan datang inilah, publik Australia tidak lagi bisa meremehkan Indonesia. ESPN beberapa kali menyoroti kekuatan baru timnas yang disebut sebagai kekuatan yang besar. Sedangkan pemain Australia bahkan telah mengatakan jika timnas memang sudah jauh lebih kuat, bahkan sebelum Indonesia mengimbangi Arab Saudi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami sudah menduganya sebelum hasil melawan Arab Saudi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus melakukannya sejak awal untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Kami punya banyak karakter dalam skuad ini, dan saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus bagi kami untuk menunjukkan kepada semua orang, menunjukkan kepada Australia apa yang kami punya dalam tim ini, ujar Aidan O'Neill, sumber ESPN Australia.
our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Head-to-head defender, Jay Izzat versus Harry Souttar. At the World Cup game. Head-to-head lini belakang akan terjadi antara bek terbaik Indonesia saat ini Jay Izzat dengan bek terbaik timnas Australia yakni Harry Souttar. Kalau bicara market value, tentu Harry Souttar punya market value yang lebih tinggi dari Jay Izzat. Bek timnas Australia yang bermain untuk Sheffield United musim ini tersebut punya nilai mencapai 139 miliar rupiah. Namun jika melihat performa, Jay Izzat yang punya market value 43,5 miliar rupiah dapat dikatakan punya performa yang lebih apik akhir-akhir ini. Jay ini selalu tampil reguler sejak musim lalu untuk membawa timnya lolos ke Serie A dan menjadi pemain Indonesia yang bermain di Serie A bersama Venezia. Sedangkan Harry Souttar meski musim lalu mampu membantu Leicester City lolos ke Premier League, namun ia terhitung jarang bermain. Soal kelebihan Harry Souttar ini punya keunggulan pada kemampuan fisiknya. Tinggi pemain ini mencapai 198 cm, sehingga sangat unggul dalam bola-bola udara. Sementara Jay Izzat punya keunggulan dalam organisasi permainan. Ia mampu membuat timnas Indonesia menjaga organisasi permainan tetap rapi dan fokus di sepanjang laga. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Head-to-head midfielder, Tom Haye versus Jackson Irvine. Di lini tengah, duel pemain berpengalaman akan terjadi antara Tom Haye dan juga Jackson Irvine. Jelas ini akan spesial teman-teman. Jackson Irvine yang saat ini sudah berusia 31 tahun, dirinya merupakan salah satu gelandang paling penting di tubuh skuad tim Australia. Gelandang ini punya kemampuan untuk mengontrol permainan dan juga kecerdasan yang sangat baik. Soal kepemimpinan, ia juga sangat bagus. Pemain yang memiliki market value 34 miliar rupiah itu saat ini bermain untuk tim Bundesliga Jerman St. Paul dan tampil konsisten musim ini. Sedangkan Tom Haye yang sudah berusia 29 tahun sejatinya punya kualitas yang gak kalah. Bahkan Haye dapat dikatakan lebih unggul soal teknik dan fisik. Masalahnya Haye punya kekurangan soal kondisi fisik yang membuat ia kesulitan main 90 menit di top levelnya. Apalagi ia belum bermain secara reguler di awal musim ini, ketika hingga sekarang ia belum mendapatkan tim baru. Tapi sekali lagi, potensi Haye yang punya market value lebih tinggi dari Jackson Irvine untuk mendominasi lini tengah terbuka lebar di laga kontra Australia. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Meskipun secara individu timnas punya pemain yang gak kalah, namun perlu dicatat juga, sepak bola ini tidak berbicara permainan individu saja kan? Ada kerjasama yang gak kalah penting, dan faktor-faktor non-teknis yang bisa menentukan hasil pertandingan, seperti dukungan dari penggemar timnas yang sangat diharapkan oleh Shin Tae-yong mampu menjatuhkan mental para pemain Australia. Oke, sekarang pada dasarnya, Indonesia harus dan akan tetap optimis menghadapi Australia. Meski berat, apapun bisa terjadi. Dan semoga hal-hal indah menyertai timnas Indonesia selanjutnya. Karena kita semua tahu, seperti kata Mas Hilgers, ia ingin Indonesia akan rutin lolos ke Piala Dunia di masa depan. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.